Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan tugas elektronika yang berjudul Smart Environment Monitoring System. Anggota kelompok 6 terdiri dari Muhammad Jidan, Ijaz Ilansyah, dan Zikri Zaini. Selanjutnya langsung kepada materi. Yang pertama adalah latar belakang yang akan dibacakan oleh pembaca pertama yaitu saya. Oke, yang pertama adalah monitoring suhu dan kelembapan manual tidak efisien. Proses pengecekan suhu dan kelembapan secara manual memakan waktu, rentan kesalahan dan tidak dapat memberikan pembaruan data secara real time. Selanjutnya ada perubahan iklim menuntut sistem otomatis. Fluktuasi lingkungan yang semakin ekstrim dan tak terduga akibat perubahan iklim membutuhkan sistem yang dapat secara otomatis akurat memantau serta mencatat data lingkungan untuk tindakan cepat dan analisis jangka panjang. Yang ketiga adalah solusi sistem monitoring berbasis Arduino dan Walkwie. Mengembangkan data otomatis menggunakan microcontroller Arduino untuk membaca data dan sensor suhu dan Walkwie sebagai platform untuk menguji dan mengembangkan kode. Yang terakhir, simulasi virtual tanpa perangkat fisik. Memungkinkan pengembangan, pengujian, dan debugging program sensor dan Arduino di lingkungan virtual sebelum diimplementasikan pada perangkat keras nyata. Yang selanjutnya adalah tujuan proyek. Mengenal sensor DHT22 dan Arduino Uno. DHT22 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan. Arduino Uno adalah papan microcontroller, sumber terbuka yang berfungsi sebagai otak untuk membaca data. Yang selanjutnya adalah membuat simulasi sistem monitoring di Walkwie. Menggunakan platform sesuai Walkwie untuk merangkai komponen secara online tanpa memerlukan perangkat keras atau fisik. Mempelajari dasar pemrograman microcontroller. Belajar menggunakan bahasa program C atau C++ yang digunakan di Arduino IDE untuk menulis instruksi yang diperlukan. Yang terakhir, menampilkan data suhu dan kelembapan real time. Setelah kode berhasil diunggah ke simulasi Arduino di Walkwie, sistem akan mulai bekerja. Data suhu dan kelembapan yang dibaca oleh sensor DHT22 akan ditampilkan terus-menerus di serial monitor atau tampilan LCD atau OLED yang ada di simulasi Walkwie. Yang selanjutnya adalah laboratorium visual simulator Walkwie yang akan disampaikan oleh pembaca yang kedua yaitu Zikri Zaini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini laboratorium visual simulator Walkwie. Satu, menguji tanpa perangkat keras. Walkwie adalah platform simulasi elektronika berbasis web yang mendefinisikan ulang paradigma pengembangan. Fungsi esensialnya adalah untuk memfasilitasi kreasi, pengujian, dan validasi kode firmware untuk sistem microcontroller terkemuka seperti Arduino dan ESP32 secara natif dan sekaligus dalam lingkungan browser Anda. Ini adalah solusi otoritas untuk pengembangan prototipe digital. Selanjutnya, hal yang bisa dilakukan. Satu, debugging dan uji coba cepat memungkinkan validasi firmware secara real-time dan eliminasi bug dengan kecepatan superior. Dua, kolaborasi proyek secara online menyediakan lingkungan workspace terdistribusi yang seamless. Tiga, simulasi semua komponen fisik yang akurat, menyajikan representasi fungsional komponen elektronik yang fidelity. Selanjutnya, di sini ada kode-kode bocor. Selanjutnya, komponen dan fungsinya, yaitu ada DHT22 mengukur suhu dan kelembapan. Yang kedua, Arduino Uno, pengendali utama dan otak dari semua rangkaian. Yang ketiga, LCD 16x2, itu sebagai monitor untuk menampilkan hasil. Yang keempat, LED, indikator visual sederhana, kabel jumper, penghubung antar komponen, relay modul, penghubung saklar yang dikendalikan secara elektrik. Terakhir,
ada buzzer menghasilkan suara sebagai perangkat output audio. Sekian dari saya. Oke, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara yang ketiga, yaitu Muhammad Zidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu struktur kode pemrograman di Walkwi. Pertama itu ada inisialisasi atau setup. Di sini fungsinya untuk mendefinisikan pin untuk sensor DHT22 dan relay memulai komunikasi I2C untuk LCD dan mengaktifkan sensor. Yang kedua, dan pembacaan berulang atau looping. Fungsi ini untuk terus berjalan, membaca nilai suhu dan kelembapan dari DHT22 setiap beberapa detik. Dan fungsi yang ketiga ada logika kontrol, if atau else. Jika nilai suhu melebihi batas, contohnya misal lebih dari 30 derajat Celcius, pin relay akan diatur ke high dan LED menyala. Jika tidak, pin relay diatur ke low. Dan yang terakhir ada tampilan output. Tampilan output ini berfungsi sebagai data suhu dan kelembapan terbaru, serta status relay peringatan diperbarui secara konstan pada layar LCD. Baik, selanjutnya. Selanjutnya yaitu materi validasi proyek hasil hasil simulasi di Walkwi. Yang pertama itu ada data real time. Pada hasil di data real time, sensor DHT22 berhasil menampilkan data suhu dan kelembapan secara akurat di LCD dan memverifikasi pembacaan input. Dan yang kedua, hasil dari respon otomatis. Hasilnya logik kontrol berjalan ketika suhu disimulasikan naik. Relay atau buzzer aktif sesuai program, lalu menunjukkan kontrol output berhasil. Yang ketiga itu hasil dari integrasi penuh. Saat seluruh sistem atau input proses output berfungsi sebagai satu kesatuan otomatis, membuktikan keberhasilan proyek rangkaian. Dan sekarang saya akan menjelaskan contohnya di Walkwi. Saudara Ijela bisa dipindahkan. Baik, di sini ada sebuah rangkaian dan kode program di Walkwi. Oke, mungkin saya akan menjelaskan poin-poin penting saja pada programnya. Ya, Tujuan tujuan utamanya yaitu program ini menampilkan teks bergulir pada modul LED matrix, yaitu MD Parola, lalu membaca sensor DHT22 dan menampilkan hasilnya di LCD E2C. Setelah itu mengendalikan sebuah relay eh, plus LED berdasarkan suhu. Lalu pada library dan hardware utama ada MD Parola yang yang berfungsi untuk menampilkan LED matrix. Dan yang kedua itu ada library DHT di mana berfungsi untuk sebagai rangkaian yang ditampilkan untuk melihat sensor DHT22. Lalu ada library Liquid Crystal E2C. Di situ berfungsi untuk menampilkan LCD 16 kali 2 dan melewati itu sih. Dan lalu ada konfigurasi awal dan kontrasnya. Pada konfigurasi awal ada kode yang bernama max device sama dengan 11 itu berfungsi sebagai jumlah modul LED pada matriks. Lalu ada buffer size sama dengan 200 itu untuk berfungsi untuk menampilkan ukuran buffer pesan serial. Lalu ada cure message atau new message berfungsi sebagai buffer pesan saat ini dan akan datang. Dan scroll speed, scroll effect itu untuk menampilkan parameter efek pada scrolling parola. Lalu ada debug dan control W opsional. Pada kode tersebut ada makro debug yang berfungsi untuk print serial debug. Lalu ada use UI control sama dengan 0 untuk mengubah
kecepatan, atau invert. Lalu pada sesi setup ada serial serial Begin 5760 yang dimana fungsinya untuk menampilkan instruksi input melewati serial. Dan ini kita akan menginisialisasi library MD Parola sebagai p.begin. Dan pada loop utama ada do UI sebagai UI control aktif. Dan kita bisa memanggil read serial untuk merangkap input serial baru. Baik, kesimpulan yang ada di sini, program menjalankan kombinasi tampilan teks bergulir pembacaan DHT22. Tampilan tersebut ditampilkan di LCD dan kontrol relay sederhana berdasarkan suhu dengan input pesan dinamis. Dan sebagai contoh rangkaiannya, bisa di play, Saudara Ijlan. Nah, untuk kesimpulan dari materi kelompok kami, tugas ini mempresentasikan implementasi microcontroller Arduino sebagai inti dari sistem otomatisasi cerdas dalam skala sederhana. Melalui simulasi berbasis Walkthrough, mahasiswa tidak hanya mempelajari ketertarikan antara perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga memahami prinsip dasar integrasi sistem tertanam, embedded system integration. Proyek ini memiliki potensi pengembangan lebih lanjut menuju penerapan teknologi smart home, pengendalian suhu berbasis sensor hingga sistem peringatan dini adaptif yang mampu merespon kondisi lingkungan secara real time. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, sekilas tadi pemaparan dan penjelasan dari tiap-tiap materi dari slide pertama sampai slide 9 yang telah disampaikan oleh saya yaitu Muhammad Ijai Ilyansyah yang setelah itu telah dijelaskan oleh Zikri Zaini dan yang setelah itu akan telah dijelaskan oleh Muhammad Zidan. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.